Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan, saya Profesor Dr. Diana Kartika. Untuk semester ini akan memberikan pelajaran pada mata kuliah Sokyu Kaiwa untuk semester 1. Selamat datang buat Anda semua di Universitas Bung Hatta, khususnya di program studi sastra Jepang. Mudah-mudahan Anda bisa mengikuti perkuliahan selama 1 semester ini. Untuk pada materi pertama, kita akan mempelajari mengenai perkenalan diri. Di dalam bahasa Jepang atau dalam kebiasaan Jepang dan dimanapun, kita diawali dengan memperkenalkan diri. Namun, setiap perkenalan diri, setiap masyarakat, setiap budaya akan berbeda. Untuk itu, akan saya jelaskan terlebih dahulu bagaimana memperkenalkan diri di dalam bahasa Jepang. Awalnya akan saya jelaskan dulu bagaimana sih, apa sih mengenai Jiko Shokai ini. Penjelasan mengenai Jiko Shokai secara umum. Kemudian, Jiko Shokai secara umum ini yang akan ada dalam bumpo, yang ada dalam pola kalimat mengenai Jiko Shokai. Dan yang ketiga, akan saya berikan contoh video mengenai penggunaan Jiko Shokai. Dan yang terakhir, bagaimana Anda sendiri akan mempraktekkan apa-apa yang sudah Anda tahu dalam penjelasan saya. Jadi, saya minta Anda punya rasa ingin tahu, bukan hanya saya menyampaikan informasi, Anda menerimanya saja, tetapi pada saat saya menyampaikan informasi, mungkin Anda harus mempunyai rasa ingin tahu, sehingga rasa ingin tahu itu Anda explore, Anda cari bagaimana Jiko Shokai secara umum yang lebih dari yang sudah saya jelaskan. Untuk itu, mari kita lanjutkan dengan penjelasan yang pertama. Apa itu tentang Jiko Shokai? Ya, Jiko Shokai berasal dari kata Jiko, yang artinya diri sendiri. Dan Shokai artinya adalah perkenalan atau pengenalan. Jadi Jiko Shokai memperkenalkan diri sendiri. Dan kebiasaan orang Jepang pada saat memperkenalkan diri, Anda akan bisa lihat juga di dalam film, dalam anime, dalam film Jepang ya. Anda akan lihat pada saat mereka memperkenalkan diri pasti diiringi dengan ojigi atau membungkukkan badan kira-kira 45 derajat ya. Kemudian juga ingat juga pada saat melakukan Jiko Shokai harus memperhatikan situasi. Ya, situasi ini di mana dengan siapa kita berbicara, ya, dalam situasi apa, itu juga berbeda pola cara melakukannya. Tetapi semua itu perbedaannya tidak terlalu signifikan. Itu mengenai Jiko Shokai. Nah, sekarang bagaimana kita lihat apa sih pola-pola kalimatnya yang ada pada Jiko Shokai itu. Nah, dalam pola kalimat yang digunakan pada memperkenalkan diri, ada beberapa pola yang diperhatikan. Karena ini adalah bumpo awal, mungkin masih pola-pola kalimat ringan seputar dengan kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya, dan ada beberapa partikel yang mempunyai predikat yang sama. Untuk itu, saya akan menjelaskan partikel-partikel atau pola-pola yang ada dalam Jiko Shokai. Nah, Anda akan diperkenalkan dengan 4 pola, di mana ada penggunaan kalimat positif, kalimat negatif, kalimat tanya, dan penggunaan partikel mo. Yang pertama adalah kalimat positif. Kalimat positif itu selalu diawali dengan subjeknya dengan partikel wa dan ditutup dengan des. Dikarenakan adalah kalimat bentuk santun itu selalu ditutup dengan des. Nah, contohnya pada Jiko Shokai, kalimatnya menggunakan kalimat positif adalah saya Tanaka. Ya. Dalam bahasa Jepang, watashi wa Tanaka desu.
ada partikel wa, ada partikel des untuk menyatakan kalimat positif. Kemudian pada pengenalan diri, memperkenalkan diri, pastinya selain pola tadi, yang pastinya juga akan digunakan adalah, yang ditanyakan adalah kita akan menyampaikan nama saya, profesi, dan kita akan menjelaskan mengenai teman yang diajak bicara atau orang yang agak jauh dari yang kita untuk diajak bicara. Jadi pastinya penggunaan wa dengan des. Watashi wa Tanaka desu. Saya adalah Tanaka. Watashi wa gakusei desu. Saya adalah seorang siswa atau mahasiswa. Kemudian, anata wa gakusei desu. Anda mahasiswa. Orang itu guru. Ano hito wa sensei desu. Nah, itu untuk kalimat positif. Bagaimana dengan kalimat negatif? Yang tadinya wa dengan des, pola kalimatnya negatif akan berubah yang desnya menjadi dewa arimasen atau ja arimasen. Contoh, saya Tanaka. Untuk positif. Bagaimana untuk negatifnya? Untuk negatifnya, saya bukan Tanaka. Ada kata bukan bahwa menyatakan positif dan negatif. Watashi wa Tanaka dewa arimasen. Ya. Kemudian saya mahasiswa atau siswa. Watashi wa gakusei desu. Bagaimana kalau saya bukan mahasiswa atau siswa? Watashi wa gakusei ja arimasen. Nah, di sini ingat, bukan salah di sini ya. Ja arimasen adalah sama dengan dewa arimasen. Ja arimasen adalah bentuk biasa, sementara dewa arimasen adalah bentuk sopan atau bentuk santun dari ja arimasen. Kemudian kita lihat lagi, kalau positifnya orang itu adalah seorang guru. Kalau dia bukan seorang guru, berarti ano hito wa sensei dewa arimasen. Ya, wa des wa dewa arimasen. Itu adalah pola kalimat positif dan pola kalimat negatif. Oke. Ya, selanjutnya ada lagi yang menyangkut dengan jiko shokai yang digunakan adalah pola kalimat wa desu ka. Anata wa gakusei desu ka? Apakah kamu mahasiswa? Ya. Pada saat kita bertanya, pasti butuh jawaban. Jawaban yang dibutuhkan adalah ya atau tidak untuk menjawab dari kalimat yang ditanya itu. Anata wa gakusei desu ka? Nah, pada saat menjawab, Anda akan menjawab dengan iya atau tidak. Jika ya, maka akan dijawab dengan kalimat positif. Jika tidak, maka akan dijawab dengan kalimat negatif. Contoh, anata wa gakusei desu ka? Jawaban positif adalah hai, gakusei desu. Jika jawaban negatif pada jika tidak, maka iye, gakusei dewa arimasen atau gakusei ja arimasen. Jadi kembali lagi, pertanyaan, kalimat tanya, maka akan menjawab dengan kalimat positif atau kalimat negatif. Yang terakhir adalah akan Anda lihat juga partikel mo dengan ditutup dengan des pada jiko shokai ini yang selalu dipakai ya. Bagaimana kalimat yang menjelaskan kondisi subjek kedua sama dengan subjek pertama atau sebelumnya. Jadi sama juga dengan artinya juga. Contohnya, saya mahasiswa. Anda juga mahasiswa. Watashi wa gakusei desu. Anata mo gakusei desu. Saya adalah mahasiswa, Anda juga mahasiswa. Nah,
pada saat penggunaan partikel mo ini juga bisa menggunakan bentuk kalimat positif atau kalimat negatif. Nah, kalau memang positifnya tadi itu, kemudian bisa juga saya bukan mahasiswa, Anda juga bukan mahasiswa. Watashi wa gakusei ja arimasen, anata mo gakusei ja arimasen. Ya, itu adalah penjelasan mengenai pola kalimat yang ada pada penjelasan mengenai tema Jiko Shokai. Nah, selanjutnya, kira-kira pertanyaan apa saja yang ada di seputar Jiko Shokai? Biasanya itu bertanya soal nama, tempat tanggal lahir, dari mana, kemudian pekerjaannya apa. Dan ada juga bertanya mengenai usia, tetapi untuk menanyakan usia tidak bisa kita menanyakan kepada siapa saja. Nah, untuk menanyakan oikutsu ini adalah hal yang betul-betul pribadi. Anda tidak bisa menggunakan bertanya kepada orang yang baru kenal, ya. Tetapi Jiko Shokai ini bisa pertanyaan ini bisa muncul pada perkenalan, tetapi dilihat kapan situasinya. Ya, jadi seputar dalam bahasa Jepang itu anata no namae wa nan desu ka? Atau bisa juga kadang-kadang tidak terlalu panjang dengan menggunakan menambahkan o namae wa. Nah, itu sudah menjadi bentuk santun. Bertanya mengenai nama. Shusshin wa doko desu ka? Tepat tanggal lahirnya di mana? Kemudian usianya berapa, nansai desu ka, oikutsu desu ka, kemudian doko kara kimashita ka, dan shigoto wa nan desu ka. Ya, jadi ini seputar pertanyaan mengenai memperkenalkan diri. Mungkin nanti lama-lama kalau Anda sudah paham, sudah bisa menggunakan bahasa Jepang yang lebih mahir, mungkin akan ada pertanyaan yang lebih lagi. Baik, setelah penjelasan saya, setelah sebuah seputar pertanyaan, saya berikan penjelasan mengenai pola kalimatnya. Untuk menambah pemahaman Anda mengenai Jiko Shokai ini, saya akan memberikan video Jiko Shokai. Ya, silakan Anda menikmatinya. Terima kasih. Yo, konnichiwa. はじめまして、ウェンディです。今日は私はこのビデオで皆さんに、自己紹介のやり方を見せたいと思います。だから皆さんちゃんと見てくださいね。でも私は今日一人じゃなくてもう一人友達がいます。誰かな？今日のゲストはこの方です。どうぞどうぞどうぞ。ヤッホー。ヤッホー。ヤッホー。どうぞどうぞどうぞ。はい。皆さん、この方は文ハッタ大学の日本語学科の大学生です。今何年生かな？2年生ですね。もうちょっとお聞こえて。2年生です。2年生です。まだ若いですけど、でも日本語もペラペラだと思います。だからこれから自己紹介します。どうぞ。はい、はじめまして。私の名前は笹ビラハラです。サシャと申します。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日もよろしくお願いします。はい。じゃあ皆さん、これからビデオを見せたいと思います。バイバイ。はい、じゃあこんにちは皆さん。はじめまして。私の名前はサシャです。どうぞよろしくお願いします。こんにちは。はじめまして。私はウェンディです。どうぞよろしくお願いします。こんにちは皆さん。はじめまして。私の名前はサシャです。どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。これから質問します。はい、どうぞ。シャシャは今何歳ですか？今、私、20歳ですよ。20歳ですね。はい。仕事は何ですか？私、大学生です。大学生いいですね。そして今じゃなくてどこから来ましたか？私、リュンから来ま
ました。太いですね。じゃあ以上です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、はじめまして。私の名前はウェンディ・セプトリナイリです。ウェンディと申します。私は今27歳です。私の仕事は先生です。どうぞよろしくお願いします。Ya, baik anak-anak semua atau mahasiswa semua, Anda sudah menikmati video yang saya sajikan. Bagaimana mudah-mudahan Anda bisa menikmatinya dan apa yang dalam pikiran Anda mengenai video itu. Apakah rasa ingin tahu yang lebih mengenai Jiko Shokai? Nah, saya harap dalam praktek ini Anda bisa membuat video-video Jiko Shokai yang lebih baik lagi dari saya. Dan saya tunggu untuk menjadi tugas Anda pada pelajaran pertama ini. Terima kasih. Salam.